Sekarang bawa duit 2 ekok tuh ke masjid, yang sikok 2.000, yang sikok 100.000. Kaleng lewat, mana yang masuk? 2.000 itulah. Ngapo dak dari dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyama fi syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan li nailir rahmati wal maghfirati wa 'idqi minan niran. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin anzalalahul furqan, amma ba'du. Yang saya hormati segenap para tuan guru, para kiai, para ustaz, bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, dalam rangka kita hadir di malam ke-18, lebih dari setengah dari Ramadan ini sudah kita jalani. Mudah-mudahan kita mampu dan kuat untuk menjalani setengah berikutnya. Sebab karena memang sifat dari dunia ini apabila dilakukan terus-menerus, memang ada satu sifat yang Allah titipkan di atas dunia, namanya bosan. Jadi tidak heran kalau masjid-masjid kita dibangun dengan ukuran yang besar, bahkan tingkat 2 kayak kita nih, itu yakinlah hanya untuk sholat Idul Fitri. Tapi kalau sholat Idul Fitri itu dilakukan setiap minggu, tidak perlu lantai 2 nih, ya kan? Tidak ada yang datang, ya kan? Kenapa? Karena memang manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu senangnya ngeluh. Kalau sempit minta lapang. Kalau lapang tuh apa? Lapang-lapang. Nah, kayak itulah kita. Jadi manusia ya begitu. Sukanya manusia mau, tapi kalau dikasih suka terus, bosan dia. Nah inilah, maka karena itu Allah menjadikan berbagai macam perbedaan, berbagai macam variasi. Bahkan syariat pun Allah buat pilihan-pilihan. Bahkan di dalam pilihan itu masih ada ikhtilaf pula. Karena itu Allah menjadikan supaya tidak bosan. Ya kan? Kenapa? Karena memang kalau begitu saja manusia sering bosan. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, salah satu dari hikmah dilaksanakannya puasa adalah Allah ngajari kita bagaimana cara mengusir bosan. Intinya bosan makan misalnya. Ya kalau orang makan, hari ini makan ayam, besok makan ayam, besoknya ayam. Itu jangankan orangnya, ayamnya juga bosan ketemu kita. Saking seringnya kita ketemu ayam, kayak gitu kita. Makanya orang dulu, anak-anak kita sekarang dengan anak-anak kita zaman dulu beda jauh. Anak-anak sekarang dikasih ayam, Mbak, mau, Pak, ya kan? Kelewat sering ketemu, sehingga dia bosan dengan sendirinya. Pagi bekalnya ayam, balik ke rumah ayam, lama-lama ayam lagi, nak muak dia nengok ayam. Kenapa orang dulu makan ayam enak? Jarang ketemu ayam. Orang dulu tuh kalau makan ayam ya nunggu, kalau ada ayamnya mati, orangnya yang punya mati. Apa? Ya kan? Dulu, Pak. Makanya kalau dulu ada rajaban, ada mauludan, wah, bukan luar biasa makan ayam. Tapi sesungguhnya Allah ajarkan kepada kita bahwa ternyata dunia ini apabila mau ditahan, mau dijarangkan, mau dijarai, maka dunia ini ternyata nikmat-nikmat saja. Ya kan? Jadi sesuatu yang dijarangi atau dijarakkan atau ditunda, bahkan itu menjadi lebih baik kalau urusan dunia.
Karena itu betapa nikmatnya makan berbuka kita, padahal makanannya tuh kolak tolak. Kalau dijual harganya tidak lebih dari 20.000, ya kan? Air putih itu Pak, ya Allah enaknya naik putih itu. Setengah jam belum dia diminum lah ditengoki air putih itu kan. Karena memang ditahan terlebih dahulu. Karena ini berarti boleh diambil hikmah dan pelajaran Bapak Ibu. Saya punya guru dulu di pondok, di pesantren. Jadi kalau dia mau mentraktir istri dan anak beserta cucunya makan, dia mentraktirnya malam Selasa, bukan malam Minggu kayak kita. Kita ini ngikuti Belanda Pak, tiap malam Minggu libur traktir. Kalau dia ini malam Selasa, tapi sebelum itu dia kasih tahu bahwa ayo semuanya puasa Senin. Siapa yang puasa Senin itu semua diajak semuanya ditraktir makan. Apa yang ada di depannya malam itu habis semua. Tapi kalau bapak ibu mentraktir anak cucunya malam Senin ini kan baru kondangan 5 tempat hari ini Pak. Lah itulah yang galak tak ada habis. Ya kan kita tengok Pak, nengok malam Senin orang makan di tempat makan. Banyaklah yang ditinggal daripada yang dimakan. Kenapa? Rumusnya tidak tepat. Rumusnya diajak lapar dulu. Kalau diajak lapar dulu, ditunda dulu, ini makan biasa menjadi luar biasa. Ini boleh Pak diamalkan. Jadi mulai besok ya kan jangan penuh warung makan hanya malam Minggu, malam Senin. Coba dipenuhi malam Selasa. Karena siangnya kita ngajak anak-anak kita, istri, suami untuk berpuasa. Insya Allah makan malam itu makan yang nikmatnya luar biasa. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, berbalik apabila kita menjalani ibadah seperti menjalani dunia, tidak masuk. Sebab kalau di dunia ini, kalau makin dijarang, makin ditunda, makin ditahan, makin enak. Kalau ibadah makin ditunda, makin ditahan, makin berat, makin males. Cobalah malam ini tidak terawih, malam besok tidak terawih, tuh lokak malam berikutnya tidak terawih. Akhirnya sampai selesai tidak terawih kayak gitu Pak. Ini kan ada gitu nih tidak. Kalau bulan puasa datang, ngucapnya dengan Allah tuh baik nian, janjinya dengan Allah baik nian. Ya Allah besok kalau aku datang puasa, bulan puasa, umurku sampai badan sehat, kata dia, aku nak ngaji 30 juz. Kata dia janjinya, dia yang berjanji, dia pula yang mengingkari. Dia yang mulai, dia pula yang mengakhiri. Itu akhirnya apa? Hari pertama ngaji baru dapat 2 lembar lah, nguap kanan, nguap kiri. Akhirnya golek kanan, golek kiri, tertidur. Datang zuhur, matola pedih nian pulo, nyambung pula tidur sampai menjelang asar. Asar ingat pulo nyak nyari buko keliling, macet pulo. Baliklah jam 5:30, lewat 1 juz. Janjinya apa? Ya Allah hari ini lewat juz 1, insya Allah besok saya gabung 2 juz. Kayak gitu. Ini nunda ngaji nih ceritanya. Hari kedua macam itu lagi, ngantuk sano, ngantuk sini, nguap sano, nguap sini, lemas sano, lemas sini. Akhirnya sampai sore tidak jadi ngaji. Janji lagi dengan Allah, ya Allah yakin insya Allah hari ketiga besok langsung sekaligus 3 juz. Alhamdulillah Pak, juz pokat, ya kan, juz tomat, itulah yang diurusnya. Ya kenapa? Makin hari makin berat, akhirnya janji ke janji, akhirnya Ramadan masuk tanggal 18 sudah nih. Ada orang yang hari ini sudah sangat berat pikirannya, kenapa? Ngaji 1 juznya belum lewat. Akhirnya apa? Ngomongnya nak biarlah dak ngaji, yang penting ikhlas. Ikhlas apa? Ngaji dak. Loh ini Bapak Ibu sekalian, kalau ibadah ya begitu. Ibadah tuh makin makin kita tahan-tahan, makin kita tidak mau mengerjakan, makin berat dan akhirnya tidak dapat dilaksanakan. Itulah bedanya ibadah dengan dunia.
Bapak Ibu sekalian yang punya duit 2.000, ya jangan nunggu 100.000. Kaleng lewat, kalaupun belum ada duit malam itu kan kata Rasulullah, niyatul ummati khairum min amalihi. Kalau tidak dapat berbuat baik, sekurang-kurangnya berniat baik. Itu rumus kan begitu. Kalau belum bisa berbuat baik, jangan tidak berniat baik. Bapak belum bisa sedekah ke kaleng, tidak masalah, memang duit tidak ada, tapi jangan tidak niat nak sedekah. Kapan nak sedekah kalau niat beda, ya kan? Maka kalau kaleng lewat, ya sedekahlah. Kalau tidak ada, niatlah. Ya Allah, rencana malam ini nak sedekah ya Allah, tapi duit belum ada. Insya Allah malam besok Bapak cari tempat duduk yang kira-kira tidak dilewati kaleng. Ya kan, rupanya lewat juga ya Allah kaleng apa pula lah ya Allah. Hari kedua ya Allah insya Allah malam besok. Alhamdulillah Pak, insya Allah sampai Ramadan selesai tidak ngisi dah. Ngapa? Hobi menunda, beranggapan bahwa kalau sedekah itu mesti besar, padahal 2.000 tidak apa-apa lah, ya toh. Bapak Ibu sekalian jangan meremehkan angka 2.000. Karena kalau ditumpuk jadi 100.000, coba kita tengok. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, kalau sedekah 2.000 dengan 100.000 mana bagus? Secara jumlah bagus 100.000. Oh iyalah, kalau begitu aku nak sedekah 100 besok. Dikumpulnya duit tuh dari 2.000 jadi 5.000, jadi 10.000, jadi 50.000, akhirnya jadi 100.000. Nah sekarang bawa duit 2 ekor tuh ke masjid, yang sikok 2.000, yang sikok 100.000. Kaleng lewat, mana yang masuk? 2.000 itulah. Ngapo dak dari dulu? Iya nian Pak, ini bukan curhat ini cerita banyak orang kayak gitu. Kalau sini dak Pak, kalau orang sini dak ada beda maksudnya, sama lah. Lo kayak gitu Pak, sedekah saja. Makanya tuan rumah, pengurus masjid kan tidak pernah juga mempermasalahkan berapapun nilainya, karena yang dibaca bukan jumlahnya saja, tapi seberapa besar niatnya sudah ada. Insya Allah kalau niatnya ada, ya kan kebaikannya akan segera muncul. Bapak Ibu sekalian, karena itu diingatkan kepada kita sepanjang kita menjalani ibadah puasa ini, mari terbiasa untuk menjaga 2 hal tadi. Pertama, kalau mau berbuatlah yang baik. Kalau belum bisa, sekurang-kurangnya menjaga niatnya yang baik. Berpuasa kan begitu Pak. Ya puasa itu yang penting menahan diri dari makan, minum, macam-macam. Itu minimal kan itu. Walaupun harusnya ya disubsidi lah dengan yang lain-lain. Sholatnya harus nambah, ngajinya harus nambah, sujudnya harus agak lama. Tapi kalaupun belum, minimal niat puasanya terjaga dengan baik, ya kan? Ini konsepnya. Karena memang kemudian tercatat bahwa orang berpuasa itu ada puasa awam, ada puasa khos, ada puasa khawasul khas. Itu masing-masing kita. Tidak usah saling membaca. Amalkan saja mana yang bisa. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin mengilustrasikan sebuah cerita saja. Namanya cerita ya kebetulan, kalau sama namanya jangan marah. Ya, ambil hikmahnya saja. Intinya bahwa biasakan saja untuk berniat baik. Insya Allah terbukalah jalan kebaikan bagi kita. Ada tradisi baik di kalangan pondok pesantren, apabila anak-anak itu pulang ke rumahnya, biasanya orang tuanya akan menitipkan sesuatu kepada anaknya untuk gurunya. Ya misal apalah, makanan atau apa, ya kan? Nah, itu namanya tabarruk ya Kiai ya. Tabarruk itu artinya supaya anak kita berkah ilmunya, karena kiainya ridho dengan akhlaknya. Bukan soal harganya, tapi akhlaknya. Maka ada 2 santri ini, satu namanya Umar, satu namanya Ali. Si Umar ini santri anak orang kaya, si Ali ini anak orang susah. Lalu si Umar pas mau pulang, dia ngomong dengan ibunya, "Bu, saya mau pulang. Apa yang mau saya kasih dengan Pak Kiai, dengan ibunya? Nggak usah repot-repot lah. Awak bawa duit kakek sampai di sana belilah yang di dekat sana. Ini orang kaya tuh praktis hidupnya Bu, nggak susah. Kenapa? Ya segala ada.
Yang susah ini yang si Ali. Duit dado, segala dado. Mak, inilah hari terakhir nak berangkat balik ke pondok, apa nak aku bawa? Akhirnya daripada yang ndak ada dibawa, nak di sebelah tu ada ubi. Kau cabutlah. Cabut, pilih yang besar-besar, ambil yang besar-besar, bungkus, bawa untuk Pak Kiai. Berangkatlah anak dua ini ke pondoknya masing-masing. Mampir ke rumahnya Pak Kiai ini, si Ali dulu yang anaknya orang susah. Diantaranya Pak itu kardus berisi ubi. Dibuka oleh Pak Kiai dengan Bu Nyai. Senang nian Pak Kiai dengan Bu Nyai ini. Bukan soal ubinya, tapi soal alinya. Ya Allah, anak ini luar biasa bawa ubi jauh nian dari Jambi ke Jawa. Coba dari Jambi ke Jawa bawa ubi Pak, coba. Ya kan? Ya Allah, nih macam mana lah cara membalasnya. Karena dah enak merasa dah dibalas, dah enak ya Bang kalau dah kita balas. Inilah kita nih ada kambing siko, dah ada juga yang ngurus, enak kita kasih dia, suruh jual, kakek duitnya ambil lah di dia. Kira-kira gitu. Maka si Ali ini pulanglah dari rumah Pak Kiai tadi membawa seekor kambing. Ketemu dengan Umar yang baru akan ke sana. Dia nanya, kenapa bawa kambing? Tadi aku ngantar ubi, dikasih Pak Kiai kambing. Muncul otak bisnisnya si Umar. Berarti kalau aku kasih duren, dapat sapi. Kong ubi be dapat kambing. Kira-kira begitu. Maka belilah dia duren 2 karung kan orang kaya. Dibawalah ke rumah Pak Kiai itu, dibuka, dimakan di situ, senang nian. Lah kenyang Pak Kiai ini bingung berdiskusi dengan ibunya, Bu. Ini Umar mau kita kasih apa? Kambing lah kita sudah kasih ke Ali. Apa kata ibunya? Daripada kosong nian, enak kita bawai ubi punya sih. Itu ceritanya Pak. Balik bawalah dia ubi. Terkejut nian Ali ini. Ngapa ubi aku balik lagi Jok? Nggak tahu. Nah inilah niat Pak. Niat baik sudah ditunggu dengan balasan yang baik insya Allah. Tapi kalau niat yang kurang baik, ya bagaimana mau berharap yang baik? Orang niatnya saja sudah tidak baik. Nah ini yang harus kita biasakan, bahwa sekecil apapun amal kita niatkan dengan yang baik-baik. Bapak Ibu boleh meniatkan ketika bersedekah, ya kan, niatkanlah untuk apa keperluannya. Ya Allah aku ini susah, ya Allah aku ini sakit, ya Allah aku ini kurang sehat, ya Allah anakku ini pengen pinter, ya Allah anak-anakku sedang ujian. Ya Allah titipkan sedekahnya, titipkan niat baiknya dengan niat baik pula dengan halal yang lain. Insya Allah kebaikan itu akan Allah mudahkan. Demikian Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.